Oke, jadi teman-teman kita hari ini bakal belajar mother of sauce. Nah, di mother of sauce itu ada 3 liquid base yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada stock, terus ada milk sama melted butter. Nah, dari 3 liquid base itu kita bisa bikin 5 jenis mother of sauce. Yang pertama ada velouté. Velouté itu terdiri dari White stock, terus dicampur sama white rose. selanjutnya itu ada bechamel. Bechamel itu terdiri dari Milk, terus dicampur sama white rose. Nah, selanjutnya itu ada tomato sauce. Tomato sauce itu campuran dari White stock sama tomato. Nah, selanjutnya ada espanol. Espanol itu apa, Kak? Espanol itu campuran dari brown stock sama brown sauce. Nah, yang terakhir itu ada hollandaise. Hollandaise itu campuran dari Melted butter sama egg yolk. Nah, itu ada 5 jenis mother sauce. Nah, dari 5 jenis mother sauce itu bisa menjadi derivative sauce atau turunan dari 5 jenis mother sauce. Nah, untuk 5 jenis itu ada velouté, bechamel, espanol, tomato sauce sama hollandaise itu digunakan di hot food. Nah, selain dari 5 jenis ini juga ada yang digunakan di cold food. Di cold food itu disebutnya sebagai basic dressing. Di basic dressing itu ada apa? Ada mayones. Nah, mayones itu terdiri dari campuran fat oil dan juga acid product dan juga egg yolk. Terus yang terakhir ada vinaigrette. Nah, vinaigrette itu campuran dari oil dan juga acid product. Nah, untuk hari ini kita bakal bikin velouté. Nah, velouté ini kan campurannya dari white roux sama white stock. Nah, sedangkan untuk roux sendiri itu ada tingkat kekentalannya. Ada thin, medium, sama thick. Nah, untuk thin itu ada 1/16 roux dibanding 1 liter air atau 1 liter stock ataupun milk liquid. Ini yang liquid. Lalu ada medium. Untuk medium itu 1/8 roux dibanding 1 liter milk atau stock. Untuk thick sendiri itu ada 1/4 roux dicampur dibanding dengan 1 liter stock atau milk. Nah, sekarang kita mau bikin yang versi thin roux-nya. Di sini ada butter dengan tepung terigu. Nah, totalnya ini 62,5. Lalu kita pakai 1 liter white stock. Oke, langkah yang pertama untuk membuat roux itu, kita masukkan butternya di saute. Kita tunggu sampai mencair. Selanjutnya kita masukin tepungnya pelan-pelan. Nah, setelah jadi kayak gini, kita baru tambahin white stocknya pelan-pelan. Nah, kalau udah kayak gini, tandanya udah guys. Jadi untuk bikin hollandaise sauce itu bahannya ada 250 gram butter untuk 2 kuning telur. Pertama kita lelehkan dulu butternya. Lalu bahan-bahan lainnya yaitu ada nipis dan 2 kuning telur. Pertama kita asisin dulu pakai jeruk nipis. Setelah itu masukkan 2 kuning telur. Lalu dikocok sampai mengental. Setelah itu masukkan melted butter. Kocok sampai creamy. Dalam proses pengocokannya juga harus hati-hati karena
hingga pecah. Paladeson ini yang paling rentan dalam pembuatannya itu ketika proses whiskingnya itu tidak tepat, tidak sabar ya. Jadi kemungkinan bisa pecah, tidak menyatu antara kuning telur dan melted butter. Halo guys, jadi sekarang kita mau bikin espadol sauce. Nah, di sini udah ada brown roux-nya. Di brown roux ini kita mau campur dengan brown stock. Kita campur dikit-dikit aja ya. Ini adalah brown sauce atau enggak espanol sauce. Kalau tomato sauce itu bahan dasarnya, main ingredientnya itu tomato plus white stock ya. Jika liquidnya itu sekitar 5 sampai 6 liter ya, mirepoix-nya itu 500 gram dan tomato pastenya atau tomato paste-nya 250 gram ya. Seperti ini. Kita saute dulu mirepoix. Saute mirepoix. Oke, sampai layu. Kalau mau ditambahkan juga buket garni, ya. Buket garni terdiri dari daun salam, ya. Daun salam, bisa rosemary atau thyme, ya. Peppercorn, garlic, ya. Peppercorn, garlic, dan cloves. 2 biji dan seleri stalk ya. Oke, setelah layu, nanti kalau sudah layu kita tambahkan tomato paste ya. Tomato paste sampai harum ininya ya. Pakai tomato paste 250 gram kalau mirepoix-nya 500 gram ya, dan kaldunya 5 sampai 6 liter. Oke, tomatonya 2,5 sampai 3 kilo ya, tomato. Setelah nyampur semua, lalu kita masukkan tomatonya ya. Tomato sudah masuk. Kaldunya kira-kira ya, kalau misalnya tidak ada takaran 5 sampai 6 liter, tapi kalau lebih akurat memakai resep ya untuk begini, dan sampai menutupi permukaan tomatonya saja. Ya. Setelah itu kan ini sudah mendidih, jadi tinggal simmer saja ya. Simmer kira-kira 30 sampai 45 menit. Kita simmer, kita makan kaldunya dulu. Kita simmer, setelah disimmer 30 sampai 45 menit. Nah, biarkan simmer. Kalau sudah simmer, kita bisa langsung di blender. Ketika sudah waktunya minimal 30 menit di blender. Ada juga yang cuma dicop seperti ini saja.
Ya, kalau yang di blender biasanya ala-ala Prancis, kalau yang dicop saja sampai tomato pulpnya tuh, daging tomatonya tuh masih ada apa namanya, pulpy seperti itu ya. Itu Itali biasanya suka. Hai guys, jadi setelah proses skim, kita lalu ingin blender tomato ini, oke? Biar halus. Biar halus. Hati-hati ya karena masih panas. Mancis mana mancis? Nah, sebelum di blend, kita tutup dulu pakai kain ya, agar kan ini panas sausnya, agar tidak terkena badan kita. Oke. Setelah sudah di blend, kalau kita tuangkan ya, ini dia tomato sauce. Ini 62,5 gram ya. 62,5 gram roux. Setelah itu kita campurkan dengan milk ya, 1 liter atau 1000 ml. Pelan-pelan ya, kita coba dicampurkan dulu. Udah, stop dulu ya. Kita pastikan itu nyampur dulu. Setelah kelihatan campur, baru ditambahin lagi liquidnya atau milknya. Bentar ya. Oke, itu udah kelihatan, diaduk kan ya. Oke, ini sebetulnya warnanya jadi blonde ya, harusnya white ya, white roux-nya harus white. Ini warnanya blonde. Oke, campurkan lagi. Ini udah terlihat campur dengan baik. Lalu kita tambahkan sedikit-sedikit dulu. Ya, oke. Lihat sampai terlihat campur sempurna. Ya, seperti ini teksturnya. Tambahkan lagi. Oke, sekarang bisa pelan-pelan sambil dikusulin pelan-pelan sambil saya tetap keep whisking. Oke, ini bisa dilangsungkan seperti ini ya. Ini tetap karena kita udah nyampur ininya, jadi bisa kita langsungkan seperti ini ya. Terus ya, oke, biarkan mendidih. Ketika dia mendidih, kelihatan nanti kekentalannya, seberapa kekentalannya ya. Oke, ini bechamel ya. Sayangnya warnanya blonde, harusnya white. Ini mungkin ada misalnya butternya tidak berwarna putih, bisa, atau ketika bikin roux-nya ya tidak white tapi kelewatan itunya sampai warnanya blonde, kelewatan pemakanannya. Ya, ini bechamel ya. Oke, seperti ini. Tingkat kekentalannya medium. Nanti ketika ada order, kita bisa encerkan lagi dengan milk. Jadi di sini udah ada 5 tipe saus. Yang biasa digunakan saus itu, yang ini ada brown sauce, biasa digunakan untuk daging-daging atau meat yang dibakar atau dipanggang dan di-grill. Dan kalau ada ini ada saus tomato sauce. Biasanya tomato sauce itu bisa semuanya buat yang di-grill atau yang brown meat atau yang tipe-tipe white meat bisa, dan sama buat vegetables juga bisa. Kalau yang ini Hollandaise sauce, ini biasanya digunakan untuk vegetables. Oke.
Kalau yang dua ini ada bechamel dan velouté. Biasanya untuk daging-daging atau meat yang tipenya berwarna putih, kayak ikan, ayam, dan lain-lain.